dosa terkotor di bumi, syirik, dan menyakiti umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, seringkali manusia lupa bahwa ada dua perkara yang paling kotor dan hina di sisi Allah. Dua dosa yang bisa menghancurkan nilai amal, bahkan menutup pintu surga. Mari kita pelajari bersama dalam kajian singkat penuh makna ini. Wa khaslatani la syai' akhbathu minhuma, asyirku billah wa dhararu bil muslimin. Dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor daripada keduanya, menyekutukan Allah dan mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Hadis ini dinukil dari Atsar Salaf dan digunakan oleh banyak ulama dalam peringatan akhlak dan akidah, tadabbur dan penjelasan. 1. Menyekutukan Allah syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Ia adalah pengkhianatan terhadap pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Imam Abu Hanifah menyebut syirik sebagai pembatal tauhid, yakni musnahnya akar iman seseorang. Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang yang beriman, walau penuh dosa, masih ada harapan. Tapi orang yang syirik, harapan itu sirna sampai ia bertobat. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengajarkan bahwa syirik itu tidak hanya menyembah berhala, tapi juga menggantungkan hati sepenuhnya kepada selain Allah, seperti kekuasaan, jimat, atau makhluk gaib. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan tegas menyerukan tajdid akidah, memurnikan keimanan umat dari bentuk-bentuk kesyirikan kultural seperti menyembah kuburan atau menggantungkan nasib pada makhluk. Gus Baha dalam banyak ceramahnya berkata, tauhid itu bukan hanya di mulut, tapi di hati dan akal. Kalau kamu masih percaya makhluk lebih kuasa dari Allah, itulah bentuk syirik yang halus tapi berbahaya. 2. Mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin, menyakiti sesama muslim, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun emosional, adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak menyerahkannya kepada kezaliman. Imam Malik berkata, orang yang mengganggu muslim berarti telah mengusik kehormatan Islam. Imam Ahmad bin Hanbal menulis dalam musnadnya, mengganggu orang saleh lebih berat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Zainuddin mengingatkan bahwa menyakiti sesama bisa lewat ucapan, sindiran, status di media sosial, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz Adi Hidayat menyebut dosa ini sebagai pelanggaran ukhuwah yang mencabut berkah hidup dan memperburuk citra Islam. Ustadz Abdul Somad menjelaskan, kalau kamu muslim tapi masih tega menjatuhkan saudaramu sendiri, kamu belum memahami makna Islam yang sesungguhnya. Relevansi masa kini. Hari ini syirik bisa muncul dalam bentuk ketergantungan kepada sistem, harta, kekuasaan, bahkan popularitas. Sementara itu, kemudaratan terhadap kaum muslimin muncul dalam bentuk ghibah, fitnah di media sosial, menyebarkan kebencian, menipu dalam perdagangan, hingga merusak ukhuwah Islamiyah. Kesimpulan, dua dosa ini, syirik kepada Allah dan menyakiti kaum muslimin, bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merobek persaudaraan sesama manusia. Keduanya lebih menjijikkan daripada najis yang nyata, karena dampaknya jauh lebih dalam dan fatal. Jagalah akidahmu seperti kamu menjaga nyawamu, dan jagalah ukhuwahmu seperti kamu menjaga kehormatan keluargamu. Jangan bangun masjid, tapi hancurkan hati umat dengan ucapanmu. Doa penutup. Allahumma inna na'udzu bika minasyirki wad-dharari li'ibadikal muslimin, waj'alna minal muwahhidin was-sadiqin. Ya Allah, lindungilah kami dari syirik dan dari menyakiti hamba-hambamu yang beriman. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang lurus dalam tauhid dan jujur dalam persaudaraan. Penutup, semoga kita semua terhindar dari dua dosa besar ini. Mari kita rawat iman dan cinta kasih sesama umat. Jangan sampai hati kita busuk karena kesyirikan. Dan jangan sampai mulut kita menyakiti saudara seiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.